Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin nasidratil muntal arifin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in amma ba'd ilahi antam wa ridwaka matubi a'tini muhabbataka mulifatan. Hadapan guru-guru kita ahli sirrat wa qadrin ashabana sallallahu bil khusus kepada syekhina musyidna murabi arwahina hadrati syekh Muhammad Abdul Qasim Al-Fatihah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Segenap para ulama Syekh Mursyid, Bapak Kiai Haji Mahya Al-Bukhari, Bapak Kiai Mahmud Jansan, Bapak Kiai Haji Samsul, Bapak Kiai Haji Dr. Subhan Asironi, Kiai Haji Imam Sutiono, dan para wakil talqin yang lain, Bunda Haya, Bunda Dr. Sari, Pak Profesor Fiatno, khusus kepada Sohibul Hajat pada pagi hari ini, Bapak Haji Endang dan Ibu Haji yang seluruh keluarganya, semakin diberikan keberkahan semuanya segalanya selamanya. Masyarakat yang dimuliakan Allah, tabarak pada syuhur, guru kita menjelaskan huruf dalam Dzul Qa'dah, huruf yang keenam adalah Ain. Al-Ain dalam fi hadza syahri al-uzlah. Guru kita mentakwili huruf Ain dalam bulan ini adalah uzlah, mengasingkan diri. Ya. Dalam bahasa uzlah ini ada bahasa yang lain adalah kholwat. Uzlah, kholwat atau infirad, bisa juga riyadoh. Apa maksudnya? Hiya al-khuruj an mukhalatil khalqi bil inzali wal inqita. Uzlah itu adalah keluar dari pergaulan manusia terhadap pergaulan makhluk. Dia pergi dan memutus. Hakikat memutus ini adalah memutus berhubungan, mukhalid, bercampur dengan manusia menuju kepada Allah. Minal khalqi ilal khaliq, dari makhluk menuju kepada Allah. Ya. Li'annahu safarul qalbi ilallah, karena uzlah ini adalah karena dia dengan inqita ini, dengan memutuskan pergaulan dengan manusia, ini adalah perjalanan hati menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali tokoh sufi ini, tokoh-tokoh sufi cepat menjadi wali Allah dengan jalan uzlah. Bahkan Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam satu kitabnya menegaskan bahwa uzlah ini adalah cara yang paling efisien untuk menyatukan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan punya pikiran kita kepada Allah fokus, sehingga seorang salik bisa dengan total all-out dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini juga ditempuh uzlah ini, mengasingkan diri ini, ditempuh oleh menjadi tradisi bagi para nabi, para sufi di zaman dahulu. Kita membaca sejarah Nabi Ibrahim juga, beliau uzlah dari kaumnya yang membangkang, tidak mau ikut menyembah Allah, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ngotot untuk menyembah selain Allah. Akhirnya Nabi Ibrahim uzlah, dan setelah sekian lama diberilah anugerah Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Juga Ashabul Kahfi uzlah dari pemerintah yang zalim, sehingga dimasuk ke satu gua dan ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Inilah yang diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi 26. Walabisu fi kahfihim salasam mi'ati sinina wajdadu tis'ah. Juga Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Rasulullah juga uzlah di Gua Hira selama 3 tahun. Selama 3 tahun beliau uzlah mengasingkan diri, ya, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya wahyu kepada beliau. Ya, inilah makanya banyak sekali uzlah ini adalah ditempuh oleh para wali, oleh para nabi-nabi yang terdahulu, dengan mengasingkan diri, mengucilkan diri, memutuskan bercampur dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi dalam guru kita udah konsepnya sudah dirubah. Kata guru kita, wal ana laisa bisafari rijli. Bisafari rijli ilal kahfi kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk zaman sekarang, kata apa? Tidak lagi dengan perjalanan kaki menuju gua. Tidak lagi mencil ke hutan-hutan, tidak menyendiri.
Tapi justru sekarang ini adalah uzlanya adalah di tengah keramaian. Ya. Uzlanya di tengah keramaian. Maka beliau mengutip hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, al-mu'minu alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun wa habbu ila Allah min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang mukmin yang bercampur dengan manusia, yang bergaul dengan manusia dan sabar dengan perlakuan mereka, ya, itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang tidak bergaul dengan manusia tapi tidak sabar dengan tingkah laku mereka. Artinya kita bercampur dengan manusia, tapi kita sabar dengan perlakuan mereka, itu lebih baik daripada kita mengasingkan diri, tapi kita tidak sabar dengan mereka. Inilah makanya guru kita mengutip sabda daripada Abu Anom dalam kitab Miftahus Din, dalam kitab Miftahus Sudur. Ya, qala Syekhina Syekh Ahmad Tajul Arifin, dikutip oleh guru kita, khairul uzlah ilal mala. Khairul uzlati ilal mala. Sebaik-baiknya uzlah itu adalah di keramaian. La ilal khala'i, tidak dalam kesepian. Inilah makanya ada istilah rame tapi sepi, sepi tapi rame. Artinya rame tapi sepi. Secara dohir kita bergaul dengan manusia, berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan teman, dengan saudara, tapi hati kita uzlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sepi ing rame. Ya, sepi tapi kita rame karena kita selalu berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini untuk bisa mempraktekkan ini, kalau tidak dibimbingkan dengan guru mursyid nggak bakal bisa. Seseorang yang tidak ditanamkan oleh guru mursyid, yang tidak punya guru mursyid, yang tidak ditanamkan zikir khafi dalam hatinya, tidak akan bisa uzlah di keramaian, tetap akan terpengaruh. Ya. Jadi lebih baik ini uzlah itu bukan di tempat yang sepi, tapi di tempat yang ramai. Diibaratkan kasama fil ma'i al-malih fil bahri. Ya. Diibaratkan seperti ikan di lautan. Walau kana haluhu malihan la yata'assaru milhuhu. Walaupun sekitarnya ini adalah asin, tapi dia tidak terpengaruh dengan asinnya air laut. Ikan yang hidup, ikan yang ada di lautan, meskipun airnya asin, tapi dia tidak terasa asin. Ikan itu akan asin kalau ikan itu mati. Artinya kita di keramaian. Orang-orang pada lupa kita ingat. Orang-orang pada tidur kita bangun. Orang-orang pada lupa kita zikir. Orang-orang pada terlena kita tetap terjaga. Ini adalah yang lebih baik dari kita pergi ke gunung, pergi ke gua, ke hutan dan lain sebagainya. Inilah yang dipraktekkan oleh guru kita. Makanya taqiyan ini selalu berkembang. Karena apa? Karena khulwatnya, karena uzlahnya ini tidak pergi ke sono. Ya, tidak seperti konsep yang zaman dulu pergi ke gunung, pergi ke hutan, pergi ke gua-gua. Tetap yang jadi polisi tetap pergi menjalankan tugasnya, yang jadi tentara tetap, yang dagang tetap di keramaian di pasar, tetap yang ada di sekolah tetap ngajar, ya, tetap di keramaian, tidak memutuskan hubungan, tidak memutuskan pekerjaan, tapi adalah hati yang uzlah, selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabda Syekh Abdullah Asy-Sya'rani, kun fid dunya biyadika wa fil akhirati biqalbika. Jadilah kamu di dunia ini, tanganmu di dunia, badanmu di dunia, wa fil akhirati biqalbika, tapi hatimu adalah ke akhirat. Badan kita bersama dengan manusia, tapi hati adalah bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari dunia, tapi hati kita bersama dengan yang punya dunia. Inilah konsep daripada guru kita. Maka kita selalu, ya, tidak ada istilah ke gunung, tidak. Selalu uzlahnya adalah di keramaian. Ini uzlah yang terbaik. Makanya seorang wali yang punya keluarga, yang punya anak, yang bergaul dengan manusia, itu lebih tinggi tingkatannya, lebih tinggi derajatnya daripada seorang wali yang tinggal di hutan-hutan, tinggal di kesepian, tinggal di tempat yang tidak ramai. Nah, kita sedang dididik, kita sudah punya alatnya. Bagaimana cara kita ramai dalam sepi dalam ramai? Kita uzlah. Nah, uzlah
yang disampaikan oleh Gurta. Uzlah adalah hakikatnya. Uzlah ini, kata beliau dalam kitab Fadailul Syur, hakikat daripada uzlah adalah justru al-intito. Ya, al-intizalul khisalil mahmudah mengatabilka bisifatil mahmudah. Hakikat uzlah, kata Allah dalam kitab Fadailul Syur, adalah melepas sifat-sifat yang jelek, mengganti dengan sifat yang terpuji. Inilah hakikat daripada uzlah, dan insya Allah kita sudah mempraktekannya, tinggal kita meningkatkan ya, amaliah kita, meningkatkan khidmat kita kepada guru. Mudah-mudahan berkah semuanya, segalanya, selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Pengersa Aba Aos, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, para wakil-wakil Abah, para ustaz, bendahaya, guru-guru saya, semuanya yang hadir hari ini, kita bersyukur setiap hari kita bertambah ilmu, setiap hari kita berenang dalam lautan tanpa tepi, lautan manfaat, lautan keberkahan, dan itulah yang disediakan oleh pengersa Abah. Kita bersyukur tadi kita dapat limpahan ilmu dari Kiai Munawir ya, tentang uzlah. Saya jadi berpikir gitu, betul juga ya. Ingat pada zaman Abah Sepuh, menurut cerita-cerita gitu ya. Saya dulu dapat cerita dari Kiai Anta, itu adalah orang atau pawang jin pada masa Abah Sepuh gitu ya. Saya juga dapat dari Ki Wiranta gitu ya. Jadi pada zaman Abah Sepuh, uzlah yang sifatnya fisik tuh masih ada gitu ya. Orang ke gunung 40 hari, 6 bulan, setahun gitu ya. Sampai betul-betul secara fisik. Nggak kebayang kalau masa ini, hari ini kita suruh uzlah seperti itu gitu ya. Ya Allah, betul ya. Walaupun bergeser kepada masa Abah Anom masih ada gitu. Tapi sifatnya itu tidak selamanya. Contoh 40 hari, ada 7 hari. Saya ingat dulu ketika riadoh gitu ya, sama Abah Anom, puasa 40 hari, melek 40 hari gitu ya. Meleknya batal terus. Akhirnya belajarnya setiap hari melek. Kita juga ada pada zaman Abah Anom itu puasa, melek, mandi. Nah, ada yang mandi selama 40 hari, semalam sekali. Ada yang semalamnya 7 kali, ada yang semalam mandi 40 kali selama 40 hari. Wah, bayang ya. Nah, jadi itu terjadi gitu ya. Dan saya pernah mengalami dari beberapa proses riadoh seperti itu dari Abah Anom. Dan ketika saya tanya kepada Abah Aos waktu itu kan, dan saya lihat beberapa ikhwan yang sekarang ini kalau bertanya pengen riadoh sama Abah Aos, Abah selalu bilang manakib, zikir. Terus lagi saya pernah dengar juga amalia mursyid, dan itu luar biasa. Kata pengarsa Abah, dulu pada zaman Abah Sepuh ketika mau talqin tuh harus riadoh dulu 40 hari. Sekarang sudah dibeli oleh guru gitu. Kebayangkan kalau kita punya ilmu hanya untuk diri kita sendiri, kalau pengarsa Abah untuk dirinya dan orang lain. Maka disebut juga rahmatan lil alamin. Kalau istilah kita punya ilmu baru nafi, ilmu untuk diri kita. Sementara pengarsa Abah yuntafa'u bihi, ilmunya untuk dirinya dan orang lain. Itulah rahmatan lil alamin. Maka ikhwan rahimakumullah, disitulah kita ternyata ini luar biasa konsep uzlah yang terus bergeser. Pengersa Abah adalah mujadid, pembaharu. Dan hari ini kita uzlah juga sebenarnya. Dengan manakib di tengah-tengah keramaian, di mana orang hiruk pikuk teknologi, di
Di luaran sana orang memanfaatkan teknologi hanya untuk media sosial, untuk TikTok ya, yang negatif gitu ya, untuk Facebook, untuk hal-hal lain. Tapi kita dimanfaatkan area-area ini untuk bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah. Ini adalah uzlah. Artinya apa? Kita diajarkan oleh pengersa Abah untuk apa? Terbang membumi bersama la ilaha illallah. Jadi kalau terbang itu ke atas itu udah biasa. Jadi kalau terbang ke atas sudah biasa. Tapi kalau terbang membumi itu luar biasa. Kenapa? Yaitu uzlah. Di tengah-tengah kita keramaian, di mana di situ banyak kemaksiatan, banyak suatu godaan dan ujian, kita bisa beribadah kepada Allah. Itulah terbang membumi bersama la ilaha illallah. Masya Allah. Jadi saya berpikir, ya Allah, luar biasa seorang mujadid. Maka saya ingat ketika satu saat waktu dulu di majalah Nuktoh, saya itu diminta oleh pengersa Abah waktu itu, Han wawancara katanya. Waktu itu ada 3 tugas yang diberikan oleh pengersa Abah. Saya berangkat pagi dan nanti sore Subhan ikut Bapak waktu itu ya, ikut Abah ke Jakarta karena ada manakib. Nanti kita ketemu di Cileunyi, di tol, kata pengersa Abah begitu. Saya berangkat dari Sinarasa menuju Bandung. Saya menemui 3 profesor untuk diwawancara di majalah Nuktoh. Satu ke tempat ruangannya sudah nggak ada, udah pergi. Ternyata beliau bilang, mohon maaf saya nggak bisa karena mendadak ada tugas. Ketemu lagi yang kedua, yang ketiga, ternyata semuanya cancel karena ada kesibukan kampus. Langsung saya seharian di Bandung nggak ngapa-ngapain. Saya pulang ke Cileunyi karena mau bertemu dengan Abah, mau diajak ke Jakarta waktu itu. Nah, nyampe di Cileunyi, ternyata saya datang, pas lah Abah datang gitu ya, saya masuk. Waktu itu posisi Abah di depan sama supir Mang Somad, saya di belakang. Abah nanya, bagaimana Han katanya. Saya bilang, saya waktu itu spontan bicaranya. Abah, nggak ada yang ketemu, saya sia-sia, saya ke Bandung Bah. Saya gituin, saya sia-sia ke Bandung Bah katanya. Abah langsung bilang, aduh, tidak ada yang sia-sia. Murid Thariqah tidak ada yang sia-sia, kata Abah. Kaget saya. Dan Abah begitu seriusnya bicara di situ sampai 3 kali. Langsung Abah jelaskan di jalan tol, bagi murid Thariqah tidak ada yang sia-sia hidupnya. Kenapa? Ya tadi, terbang bersama la ilaha illallah. Di dalam diri kita ada la ilaha illallah, di dalam diri kita ada bizrut tauhid, ada benih tauhid gitu, yang dibawa kemana-mana. Nah artinya apa? Semuanya itu yang kita lakukan tidak ada yang sia-sia, semuanya diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Maka saya berpikir Masya Allah betul ya. Kita bersyukur sebagai murid Thariqah karena apa? Tadi ada bidrut tauhid di dalam kolbu kita, maka kemanapun dalam keadaan apapun tidak ada yang sia-sia, semuanya manfaat kata Abah. Bayangkan, Abah sudah menjamin seperti itu, apalagi perilaku kita adalah perilaku yang positif. Pastinya. Makanya saya ketika dulu waktu pergantian kemursidan ke Abah Awas, saya ziarah ke Abah Anom gitu ya. Di makam saya ngomong. Karena saya nggak bisa bahasa Arab, saya ngomong pakai bahasa Indonesia aja gitu ya, doanya itu. Abah, saya sekarang mau bermursyid kepada Abah Awas, mohon izin. Kalau seandainya benar, semakin yakinkan. Kalau salah, tegur saya Abah. Begitu saya bilang. Dan makin kesini, waktu itu ya, 2011, semakin yakin dan muncul berbagai macam pengalaman-pengalaman spiritual ya. Nah, artinya apa? Ya sudah, kata-kata pengersa Abah bahwa hari ini kita semuanya manfaat, tidak ada yang sia-sia, jalani saja. Kalaupun kita berbuat yang tidak baik, biarlah nanti pengersa Abah yang menegur dengan caranya gitu ya. Jadi insya Allah bagi kita sebagai murid Thariqah yang sudah talqin, perbuatan kita mau baik mau buruk, kata pengersa Abah tidak ada yang sia-sia. Tetapi ingat, ketika yang baik pasti itu nggak sia-sia, tapi ketika perilaku kita jahat, tidak baik, nanti Allah atau pengersa Abah menegur kita dengan caranya. Makanya saya bilang, wahai Abah Anom, tegur dengan caramu ketika saya salah. Dan perkuat ketika saya benar. Nah itulah, jadi luar biasa. Inilah konsep uzlah yang memang kita belajar tadi dari Kiai Munawir, bahwa ternyata itulah pengersa Abah mengajarkan kita bahwa hari ini kita belajar uzlah, belajar kontemplasi, belajar meditasi,
fisik kita biarkan dengan keramaian, fisik kita dengan pekerjaan, sibuk dengan orang banyak, tapi kolbu kita yatir katoir ilallah. Terbang bagaikan burung kepada kekasihnya. Jadi hati kita hanya milik Allah. Seperti ikan tadi, ikan itu nggak pernah asin di lautan, tetap segar. Itulah dia tidak terkontaminasi oleh lingkungannya. Kita terbang membumi bersama la ilaha illallah, diajar untuk bagaimana kita menjadi ikan. Tidak terkontaminasi, terpengaruh oleh lingkungannya, tetapi kita menjadi pribadi yang memang murni tidak terpengaruh, minimal itu. Yang kedua, maksimal kita bisa mempengaruhi sekeliling kita untuk orang belajar kembali, terbang membumi bersama la ilaha illallah. Ikhwan akhwat rahimullah, itulah alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua terus bisa uzlah di era sekarang, di era apapun, dan semuanya kita bisa fokus hati kita hanya milik Allah Subhanahu wa taala bersama guru kita pengeras Abah. Dan ingat kata Kiai Munawir tadi, semuanya tidak bisa akan terjadi kecuali dengan bimbingan mursyid. Artinya kita bersyukur hari ini kita bisa terbang, bisa uzlah di era sekarang. Teman-teman kita di luaran sana yang belum bisa uzlah di era sekarang, ajak agar apa? Agar dia bisa uzlah di era sekarang, bukan di gunung lagi, bukan di laut lagi, bukan di hutan lagi, tetapi kita dimanapun berada bersama siapapun dan kapanpun kita bisa uzlah, kuatkan kolbu kita berzikir dengan kalimat la ilaha illallah, dan kolbu kita selalu terpaut dengan Allah, menguatkan zikir khafi kita setiap hari, setiap saat, dimanapun dan kapanpun. Mudah-mudahan manfaat, keberkahan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.